sahabat-sahabat Wagesa, jumpa lagi dengan saya Wandi Kambuno. Kali ini saya akan membahas mengenai lama pembubutan suatu benda ya. Misalkan kita mempunyai benda seperti ini ya, bulat seperti ini dengan panjang adalah 80 mm, diameternya adalah 40 ya. Nah, sekarang benda ini, besi ini yang kita akan bubut ini akan kita bentuk seperti ini ya, dengan panjang 80 dan diameternya menjadi 20 ya. Jadi ini adalah 40 diameternya. Nah, kita akan bubut menjadi 20 diameternya ya, dengan panjang adalah kita bubut sepanjang 40 meter ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membubut benda di atas menjadi benda yang diinginkan ya. Nah, ini kita ada pisau bubut di sini ya. Ada pisau bubut ya, kita pakai insert. Kita mulai membubut, jaraknya adalah 4 mm ya. Oke, mari kita bahas pembahasan mengenai materi ini ya. Nah, anggap saja kita mempunyai dua benda ya. Dua benda besi berbentuk bulat seperti ini yang akan kita bubut. Nah, kita akan memberikan kecepatan ya. Nah, kecepatan ini kita berikan kedua benda ini, yang besar dan yang kecil ya. Nah, kalau kita perhatikan dengan kecepatan yang sama, benda ini akan berputar. Tapi jika kita amati, benda ini diameternya kan tidak sama. Otomatis kalau kita perhatikan, yang bulat ini, yang lebih besar ini, D1 ini, dan D2 ini, kita bandingkan, putaran bendanya lebih cepat D2 ya, daripada D1. Jadi kesimpulannya dengan kecepatan sama, maka putaran benda kerja N, kita simpulkan N, putaran benda D1 lebih kecil daripada putaran benda D2 ya. Jadi ini dia lambat putarannya, yang ini cepat putarannya. Dari kesimpulan ini, dari percobaan ini, maka kita mendapatkan beberapa rumus ya. Nah, kecepatan potong kita simpulkan CS adalah kemampuan alat potong mengayat bahan dengan aman, menghasilkan kata dalam satuan panjang per waktu. Satuannya dalam meter per menit atau feet per menit ya. Nah, maka rumus kecepatan potong adalah CS ya, atau bisa juga orang disebutnya velocity speed ya. Rumusnya adalah P dikali D dikali N, di mana CS adalah kecepatan potong, D adalah diameter benda, N adalah putaran benda kerja ya. Nah, P adalah konstanta. Nah, ini adalah pahat bubut HSS dan pahat bubut karbit ya teman-teman. Nah, di sini ada bahan-bahan yang akan kita bubut ya. Misalkan pahat bubut HS kecepatannya adalah 18 sampai 21 yang direkomendasikan ya. Nah, ini CS-nya ya. Ini yang direkomendasikan, ini rumus CS. P D kali N ya. Nah, ini kita sudah ada rekomendasinya. Setiap bahan berbeda-beda kecepatan speednya ya. Kecepatan potongnya berbeda-beda. Oke, itu yang dimaksud dengan kecepatan potong ya, adalah kemampuan alat potong mengayat bahan dengan aman, menghasilkan tata dalam satuan panjang per waktu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kecepatan putaran mesin bubut adalah kemampuan putaran mesin bubut untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran per menit. Kita simpulkan N ya. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan rumusnya adalah CS P kali D dikali N ya. Nah, ini rumusnya ya. Nah, sekarang yang kita cari adalah N ya. Ini kita cari adalah N, kecepatan putaran mesin bubut ya. Nah, sehingga kalau kita olah, N sama dengan kecepatan potong dibagi dengan P per D ya, diameter benda. Karena CS satuannya, karena CS ini satuannya meter, maka dikonversi ke milimeter.
maka dia harus dikalikan dengan 1000 ya. Maka harus dikalikan dengan 1000. Maka rumusnya adalah ini. N CS dikali D. Ya. Oke, kita lanjut. Feeding rate. Nah, feeding rate adalah seberapa besar bergesernya pahat bubut F dalam satuan meter per putaran ya. Biasanya feeding rate itu ditentukan dengan rumus 1/3H sampai dengan 1/20H. H itu adalah kedalaman menyayat ya dalam satuan milimeter per putaran. Ya, oke. Nah, kecepatan pemakanan pada mesin bubut ditentukan oleh seberapa besar bergesernya pahat bubut F dalam satuan meter putaran dikalikan dengan besar putaran mesin N dalam satuan putaran ya. Jadi tadi adalah feeding rate. Nah, sekarang adalah kecepatan pemakamannya. Nah, maka rumus untuk mencari kecepatan pemakanan adalah F dikali N ya. Ini rumusnya. Baik, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat benda di atas menjadi benda yang diinginkan ya. Oke, kita akan menjawabnya. Baik. Nah, putaran benda di mesin bubut. Untuk awalnya kita akan mencari putaran benda di mesin bubut. Berapa putaran benda di mesin bubut dengan diameter 40 dan panjang 80 mm. Nah, otomatis kita akan menggunakan rumus N CS kali 1000 Pi D ya. Kita menggunakan CS-nya, kecepatan potongnya, karena ini adalah besi tuang ya, kita anggap ini besi tuang. Kita pakai mesin bubut karbit ya, ini nih. Maka saya pakai adalah 150 yang saya rekomendasikan ya, 150 ya, yang ini. Ya, yang ini CS-nya 150, maka N sama dengan 150 dikali 1000 per 3,14 dikali dengan 40 ya, ini 40 ya. Ada juga di buku ini kan 40 langsung dikalikan 40, tapi ada juga rumusnya adalah 40 ya. Untuk menentukan diameter benda 40 ditambah dengan 20. Ditambah dengan 20 dibagi dengan 2 sama dengan 30 ya. Bahkan di sini adalah 30, tapi di sini saya pakai 40 saja ya, sesuai dengan di buku ya. Oke, kita akan mendapatkan nilainya adalah kecepatan putar benda di mesin bubut adalah 1194 rpm. Nah, itu N-nya ya. Setelah kita mendapatkan N, maka kita akan mencari feeding rate. Nah, feeding rate ini kita asumsikan kita memakan benda ini, kita sayat benda ini ya, kita sayat benda ini adalah 2 mm ya, berarti feeding rate-nya saya ambil 0,1 ya, kita setting di mesin bubut adalah 0,1. Nah, sehingga kecepatan pemakanan di mesin bubut adalah 0,1 dengan rumus ini dikalikan dengan 1194 sama dengan 119 per menit, milimeter per menit. Nah, ini kecepatannya. Nah, di sini ada pisau. Nah, di sini ada pisau, di sini ada jarak yang kita setting ya, dari pisau ini kita makan benda ini sejauh 4 mm ya. Jadi waktu pembubutan adalah T, panjang benda yang akan kita bubut, ditambah dengan jarak pisau, dibagi dengan kecepatan pemakanan. Jadi sini 40, ya 40, ditambah dengan 4, dibagi dengan 119 ini ya. 119 ini mendapatkan 0,37 menit. Ini kita sekali makan ya. Dari sini kita makan sini sebanyak 2 mm. Ya, panjang ini kita membutuhkan waktu 0,37 ya. Oke, tapi ini kan baru satu kali makan, berarti kan kita membutuhkan adalah 40 ya. Lama pengerjaan diameter adalah 40 ini ya, dikurang dengan 20 ini, berarti ada selisih 20. Nah, 20 ini kan kita makannya kan ada 2 mm ya. Sekali makan 2 mm, berarti dia harus kita bagi 2 ya. Berarti ada 10 kali jalan misalkan ya.
dikali dengan 0,37 ini ya. Kita mendapatkan angka 3,7. Kita bulatkan menjadi 4 menit. Jadi kita membutuhkan waktu untuk membentuk benda ini ya menjadi ini, benda yang ini adalah 4 menit. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.